Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang testing pada software development life cycle. Nah, untuk video kali ini, kita akan membahas tentang subtopik yang akan lebih dalam membahas proses-proses yang ada di SDLC, sehingga nanti akan mudah difahami gambaran utuh dari di mana dan bagaimana testing itu dilakukan pada proses SDLC. Pertama kita lihat dulu pada SDLC yang cukup populer yaitu waterfall. Nah, pada SDLC waterfall dikenal beberapa tahap yang umum yang ada di SDLC yaitu requirement, design, development, testing, deployment sampai nanti akhirnya maintenance. Nah, tetapi pada SDLC waterfall memang ada satu rules yang harus dipatuhi, yaitu tahap selanjutnya tidak boleh dilakukan ketika tahap sebelumnya belum terselesaikan. Contohnya, pada tahap requirement selesai dahulu baru bisa melakukan tahap desain. Ya, proses desain baru bisa dilakukan setelah proses yang ada di requirement itu selesai. Sehingga tahap 1 selesai baru lanjut ke tahap 2. Begitu seterusnya. Sehingga setiap tahap itu memiliki prasyarat sebelum dilakukan. Ya, konsep ini mirip seperti air terjun, ya. Makanya namanya dinamakan waterfall model. Nah, tetapi pada waterfall model ini sangat populer sekali ya teman-teman ya, karena dia cukup mudah difahami. Nah, pada waterfall ini ya, proses perangkat lunaknya itu sekuensial tadi yang saya bilang ya, sehingga selain berurut juga mempunyai prasyarat sebelum dilakukan tahap selanjutnya. Nah, kemudian tahap testing itu ada di mana? Tahap testing itu ada di tahap keempat, atau di langkah keempat. Nah, setelah proses development-nya selesai. Nah, yang menjadi topik yang akan kita bahas yang di judul ini, permasalahan pada dalam waterfall ini adalah bagian ini. Nah, di mana pada umumnya ketika memahami SDLC ini sebagai proses yang sekuensial, sehingga proses testing benar-benar baru dimulai setelah development-nya selesai. Nah, sehingga konsep yang diambil dari proses testingnya itu adalah bukan preventif, tetapi reaktif. Jadi setelah development dilakukan, setelah selesai, barulah kita uji, baru mencari di mana letak kesalahan atau ketidaksesuaiannya. Nah, inilah yang menjadi titik permasalahannya. Ketika ini dilakukan, maka yang terjadi adalah membengkaknya biaya yang harus dikeluarkan pada proyek tersebut. Kenapa? Menurut beberapa sumber, yang salah satunya dari National Institute of Standard and Technology, dikatakan bahwa relatif hampir 30 kali lebih besar ya cost yang harus dikeluarkan di tahap production atau post release ketika testing itu dilakukan di akhir, ya benar-benar dilakukan di akhir, ya sehingga itu akan menyebabkan kerugian dan bisa saja menyebabkan project itu menjadi project yang tidak selesai atau bahkan project yang fail begitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini di tahap-tahap sebelumnya itu adalah cost yang dikeluarkan pada sebuah project, sehingga sebenarnya bisa kita tanggulangi lebih cepat, ya, tanggulangi lebih murah. Selain lebih cepat, juga lebih murah. Kenapa? Karena kita bertindak preventif. Seperti ketika kita sakit akan jauh lebih mahal ketika kita tahunya di akhir. Berbeda ketika kita tahu lebih dulu. Karena itu medical check up sangat disarankan sebenarnya, ya kan?
karena sebagai tindakan preventif kita untuk mendapatkan kondisi badan kita. Nah, seperti itu juga software ya. Software itu sebenarnya bisa dilakukan early check, ya, early testing, sehingga bisa ditanggulangi kira-kira defect yang akan keluar itu atau yang terjadi itu akan sangat minim. Nah, ini maksud dari slide yang ini ya. Nah, tapi apakah semua waterfall seperti itu? Nah, sebenarnya tergantung dari yang menjalankan. Secara konsep bagus-bagus saja, tetapi secara eksekusi bisa saja ada yang benar-benar hanya melakukan semua proses testing dari planning, kemudian eh, planning, design, testingnya itu dilakukan benar-benar setelah fase development-nya selesai. Nah, hal ini ya ada juga yang tidak melakukannya, ya melakukannya dari fase yang awal, fase requirement itu sudah mulai mendesain. Kira-kira testing yang dibutuhkan nanti seperti apa. Nah, hal ini sebenarnya lebih ditegaskan lagi pada SDLC yang selanjutnya, yaitu pada SDLC V-Model. Nah, V-Model ini sebenarnya pelengkap ya, enhancement, peningkatan dari yang namanya waterfall. Di sini perbedaannya hanyalah adanya sisi kanan ya, yang menggambarkan proses-proses testing. Oke, padahal di sisi kiri itu benar-benar mirip seperti waterfall. Ada requirement, ada design, kemudian ada coding, dan ada testing. Ya, nah penekanannya di sini adalah keterhubungan sisi kiri dan sisi kanan, di mana ditegaskan bahwa dari fase requirement analysis harusnya sudah mulai didesain test case yang ingin dilakukan seperti apa, testing teknik yang dilakukan harus bagaimana, itu sudah mulai didesain. Sehingga ketika adanya fase testing, itu bisa fit dengan desain yang ada, sehingga defect-nya akan sangat rendah. Oke, nah di sini terlihat keterhubungannya ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini bahwa di sini ada requirement analysis, hubungannya sama acceptance testing. Sistem design, hubungannya sama sistem testing. Architecture design, hubungannya sama integration testing. Modul design, hubungannya sama unit testing. Setiap desain-desain ini pasti mengeluarkan dokumen kan? Nah, dokumen itu akan dijadikan sebuah base, sebuah basis untuk mendesain bagaimana testingnya harus dilakukan. Dan itu didesain dari awal. Oke, jadi tidak menunggu codingnya selesai dulu baru didesain. Nah, di sini mau menegaskan seperti itu. Tetapi proses pelaksanaannya memang setelah codingannya selesai. Kan kita baru bisa menguji mobil itu ketika mobil itu sudah selesai ya, sudah jadi kan, baru kita uji layak atau tidak. Nah, oleh karena itu pasti akan dilakukan setelah codingnya selesai. Tetapi proses desainnya, apa yang harus dicek, apa yang harus dipastikan tidak muncul, itu sudah didesain di awal. Nah, ini menjadi penting ya. Kenapa? Karena ketika kita salah melakukan testing, otomatis kita akan mendapatkan hal yang tidak kita harapkan. Misalnya kita tidak tahu nih mau mencari apa dari pengecekan sebuah mobil. Wah, bisa sangat bahaya ya. Misalkan ternyata klaksonnya tidak dicek ya, karena kelupaan alasannya. Padahal itu menjadi hal yang penting. Nah, kenapa? Karena tidak didesain. Nah, oleh karena itu proses integrasi antara sisi kiri dan sisi kanan itu sangat penting ya. Oleh karena itu, sisi yang ini seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, fase yang kiri adalah fase verification, sedangkan yang kanan adalah validation-nya. Nah, ini hanya menegaskan seperti itu. Sebenarnya apakah di waterfall bisa dilakukan? Bisa, tetapi secara modelnya itu tidak mengikat. Ya, sehingga dilakukan boleh, tidak dilakukan pun
tidak menyalahi modelnya. Nah, tetapi di V-model ini lebih ditegaskan. Begitu ya perbedaannya. Ya, oleh karena itu di sini disebut pengujian testing dilakukan sejak awal pada SDLC life cycle. Kenapa? Karena testing itu tidak hanya melakukan saja, tidak hanya mengecek saja, tapi proses mendesainnya itu adalah bagian dari testing juga. Dan itu dilakukan dari awal. Gitu ya. Nah, sedangkan yang ada di waterfall tadi, testing yang dimaksud di sini sebenarnya adalah melakukan testingnya, menguji testingnya. Jadi kalau operasi itu melakukan operasinya. Tapi proses penentuan bagaimana operasi yang dilakukan, persiapan apa saja yang harus dilakukan, itu sudah dilakukan sejak awal. Nah, begitu ya. Jadi rangkaiannya. Ya. Nah, ini lebih dalam membahas tentang tadi ya, verification fasenya, yang di kanan itu validation fasenya. Oke, di mana proses verification itu ingat ya, kita lebih berfokus kepada menjaga bagaimana software itu baik dikembangkannya. Ya, cara-caranya itu sesuai. Ya, sedangkan pada tahap validasinya kita mengecek apakah software yang kita sudah bangun ini sudah baik, sudah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, berbeda ya. Nah, itu adalah penegasannya di V-model. Sebenarnya di waterfall dilakukan tidak? Ya dilakukan juga. Sebenarnya dilakukan juga, tapi tidak eksplisit sehingga beberapa penggunanya itu misunderstanding tentang hal tersebut. Nah, di V-model itu lebih ditegaskan. Okay. Nah, ada yang bilang bahwa juga verification itu yang sisi kiri adalah developer life cycle-nya, ya. Sedangkan sisi kanan itu adalah tester life cycle-nya. Ya, benar-benar juga sih. Nah, tapi jangan lupa nih, di eh, di tim testing itu bisa saja ya tim testingnya itu terpisah, sehingga di sini juga ada nih tim testing terlibat ya ketika dokumen-dokumen itu dibuat. Ya. Nah, jadi secara konsep sebenarnya intinya proses testing itu dilakukan sejak awal SDLC, ya. Tetapi memang tidak terlihat secara eksplisit ya, tidak terlihat nyata gitu ya. Itu terlibat. Seperti fase requirement siapa saja yang terlibat? Oh, hanya analis saja yang terlibat dengan product owner-nya atau dengan kliennya. Nah, padahal bisa saja dari setelah proses requirement terselesaikan, ada dokumennya. Nah, tim testing bekerja untuk menganalisis kira-kira teknik testing apa yang dilakukan, yang dipilih, kemudian test case desainnya seperti apa. Nah, itulah yang eh, tidak terlihat di beberapa SDLC yang lain. Tapi di model ini benar-benar dikeluarkan, dimunculkan ya bahwa di sana adalah ada tester life cycle. Oke, kurang lebih begitu ya teman-teman ya perbedaan dari V-model dengan waterfall-nya tadi. Nah, secara prinsip-prinsip V-model ini ya harus memiliki 5 prinsip ini. Ya, kalau tidak akan bisa berjalan dengan sempurna ya. Yang pertama harus sequence, jadi tetap seperti waterfall ya. Nah, itu tetap dilakukan. Nah, yang kedua, ini yang juga yang paling penting ini menekankan pada integritas proses dan data, sorry. Artinya, setiap proses, data, dan dokumen yang nanti akan dikeluarkan itu bisa dipercaya, ya, konsisten, ya, integritasnya tuh ada gitu, integritinya ada, ya. Kemudian scalability model ini harus dapat dilakukan pada proyek IT dengan ukuran, kompleksitas, dan durasi yang bervariasi. Ya, sebenarnya tergantung juga ya dari proyek yang berjalan. Ya, intinya mampu menyesuaikan dengan ukuran proyeknya. Kemudian cross reference. Cross reference itu artinya memastikan seperti yang nomor 2 lagi ya, karena sudah terintegritas ya, otomatis ketika di cross reference-nya dialihkan ke orang-orang yang lain itu bisa relevan
ya. Contohnya tadi fase requirement itu berdampingan dengan acceptance testing, ya. Dia kan di cross tuh eh, dokumennya. Nah, itu bisa difahami, ya, relevan, berhubungan, nyambung begitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah clear documentation. Karena penting banget untuk cross reference, otomatis harus mampu dibaca ya, jelas, ya, tidak ambigu. Nah, ini menjadi hal yang penting ya. Kalau dokumentasi di view model itu menjadi hal yang kudu ada gitu, harus ada. Nah, sehingga hati-hati nih di view model. Mungkin kalau di SDLC yang lain bisa apa, bisa reverse engineering ya. Jadi dokumen baru dibuat setelah aplikasinya jadi. Tapi kalau di view model tidak bisa, ya harus dari awal. Oke. Okay? Kelebihannya tadi sudah banyak kita bahas sebenarnya secara implisit, tapi intinya ada 4 ini, yaitu pertama, bekerja dengan baik dan mudah dilakukan pada proyek perangkat lunak skala kecil atau menengah. Nah, karena proses pengujiannya ya, karena proses pengujian dilakukan sejak awal, maka ambiguitas dokumen, cacat produk dapat diidentifikasi sedini mungkin. Ya. Nah, kemudian setiap fase, tahap, atau tahapan menghasilkan deliverable, ya, atau dokumennya itu ada luarannya. Ya, dan proses review yang spesifik sehingga mudah dimengerti dan digunakan. Tapi yang keempat ini ya, modelnya ini memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Kalau kata saya sih ini bukan kelebihan, tapi kekurangan. Kenapa? Karena pada prakteknya banyak yang tidak disiplin ya ketika menerapkan proses SDLC. Kekurangannya memang ini akan sangat kaku, teman-teman. Ya, jadi ketika ada perubahan di tengah-tengah proses pengembangan itu akan menjadi sangat sulit. Kenapa? Karena semuanya sudah didesain dari awal. Ya, jadi ketika mau menggunakan atau membangun project yang kira-kira requirement-nya belum jelas di awal, jangan pakai view model. Ya, begitu. Nah, tetapi eh, saya bisa bilang ya bahwa cost of failure software project itu banyak faktornya. Jadi bukan hanya dari sisi testing saja. Sehingga grafik yang ini tadi di awal tadi ya, itu bukan hanya kontribusinya dari kesalahan implementasi testingnya saja, gitu ya. Tetapi ada juga faktor lain yang saling terikat. Ya, teman-teman nanti bisa baca di uh, paper yang ini ya, dari Timo dan tim ini, yang judulnya Perceived Causes of Software Project Failure. Nah, ini relationship antar faktor-faktor yang menyebabkan project itu fail. Ya, jadi ada lack of cooperation, artinya hubungan komunikasinya kurang bagus, kemudian penentuan task backlog-nya atau pekerjaannya itu juga kurang bagus, kemudian ditambah lagi dengan kontribusi dari software testing-nya itu juga kurang bagus, sehingga itu menyebabkan hubungan-hubungan tersebut yang menyebabkan akhirnya project-nya juga fail. Ya. Nah, jadi kompleks teman-teman ya. Jadi tidak hanya dari karena proses testingnya jelek sehingga pasti fail. Bukan begitu ya. Jadi ada keterhubungan antar beberapa faktor. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Oke. Baik, ini adalah bagian dari eh, pembahasan lebih dalam testing pada SDLC. Ya, tadi kita punya dua contohnya, yaitu adalah waterfall dan yang kedua V-model. Ya, semoga ini bisa membantu pemahaman teman-teman semua. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di video kali ini kita bahas tentang jenis-jenis pengujian yang ada. Sebenarnya teman-teman sudah mengenal beberapa jenis-jenis pengujian ya, ada black box, ada white box, ada gray box. Nah, tapi ini ada jenis lain nih. Ya, jenis-jenisnya apa aja nih, Pak? Jadi jenisnya kita bagi menjadi dua, yaitu functional testing dan non-functional testing. Ya,
difahami polanya ya, pola perbedaan antara kedua jenis ini. Ini hanya pengkategorian saja, teman-teman. Jadi jangan pusing. Makanya pengkategoriannya ini difahami konsepnya. Yang pertama adalah functional testing. Functional testing intinya adalah kita mengelompokkan jenis-jenis pengujian yang mencakup semua teknik-teknik ya yang menguji perilaku input dan outputnya. Ya, jadi ada input datanya atau input formnya, ada output yang ingin dicek. Nah, itu pasti functional testing. Ada input, ada output. Contohnya, ketika kita inputkan username-nya benar, password-nya benar, harapannya output-nya adalah kita berhasil login, misalnya. Itu pasti functional testing. Ya. Tetapi kalau dia tidak ada input dan output, tidak ada harapannya apa begitu ya. Nah, itu pasti non-functional testing. Contohnya kita mengukur performansi. Performansi kita tidak bisa menentukan inputannya apa ya. Karena misalkan performansi login ya. Mau inputannya benar, salah, tetap saja performansinya akan sama seperti itu. Gitu kan? Nah, karena bukan dari sisi inputnya yang diukur. Nah, outputnya juga mau dia gagal, berhasil, tetap saja kan performancenya akan seperti itu. Ya, karena teman-teman mau ke Dago, mau ke Lembang, kalau pakai motor yang sama, ya kecepatannya maksimal 60, ya tetap saja 60 kan. Tidak peduli inputan bensinnya itu mau pakai Pertamax, mau pakai Pertalite, ya akan sama saja. Nah, sehingga kalau yang ada membahas input sama output, udah pasti functional testing. Oke, nah itu ya, itu functional testing. Nah, yang tidak membahas input sama output itu udah pasti non-functional testing. Ya, biasanya berhubungan sama atribut-atribut perilaku fungsional sistemnya. Contohnya performansi, kemudian security, compatibility, ya, usability. Nah, ya, sehingga itu tidak berhubungan sama input dan output. Nah, itu kategorinya masuk ke non-functional testing. Pak, yang kami kemarin sudah pelajarin tentang black box, tentang white box kemarin bagaimana, Pak? Nah, tinggal kalian coba petakan apakah teknik yang kalian mau kategorikan ini dia bahas tentang input output atau tidak, atau lebih bahas tentang perilaku fungsional sistemnya. Nah, kalau perilaku lebih ke perilaku ya, misalnya kecepatan, keamanan, ya, maka maksudnya ke non fungsional. Tapi kalau sudah bahas tentang inputan, ya inputannya harus menggunakan angka 1 sampai 10, kemudian outputannya harus begini, itu sudah pasti functional testing. Oke. Nah, ini hanya pengkategoriannya saja. Oke. Saya harap tidak pusing ya dengan hal ini. Jadi ini mudah untuk difahami. Oke. Baik teman-teman, itu adalah bahasan kita tentang functional testing dan non-functional testing. Ya, jadi tidak perlu dipusingkan ya. Ini hal yang mudah. Ini hanya tambahan pengkategorian saja. Ya. Terima kasih untuk atensinya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang materi-materi yang akan melengkapi pemahaman kalian tentang pengujian dan implementasi sistem. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.